What's up guys, dalam video ini saya akan share kepada kalian beberapa behind the scene ketika kita shoot short film Pak Guru Baldus. Orang bilang Mr. Laba-Laba yang kameramen andalan. Yes! Dan beberapa hal teknis tentang kamera apa yang Tong gunakan, terus kayak secara editing dan juga beberapa konsep-konsep yang Tong bangun selama berada di Kampung Sobaham, dan ide besar di balik film ini itu apa, dan ya saya akan share semua dalam video ini. Kering, mereka taruh, lalu di dalam rumah atau di luar juga. So ya guys, basically project ini adalah sebuah project dari sebuah sekolah yang dibangun oleh Yayasan Laba-Laba 1 di Kampung Oitlep, Distrik Sobaham, dan mereka punya sekolah namanya Anugerah Christian Sobaham School. Ya, itu sebuah sekolah yang dibangun di sana, dan kita dari tim One Film sendiri diminta untuk ke sana, dan ini kedua kali Tong ke sana untuk shoot film. Oke, naik pelan-pelan nih, naik ke atas. Kayak kalian mau ke sekolah begitu. Kita lagi naik ini. Ya, basically kita punya planning awal adalah shoot tentang sekolah itu sendiri. Jadi dia punya perkembangan, dan juga karena kemarin tuh pergi pas masuk di semester baru, jadi kita diminta ke sana untuk shoot dan abadikan beberapa momen tentang perkembangan sekolah dan anak-anak juga di sana. Ya, itu ide awal kita ke sana begitu. Tapi setelah sampai di sana dan saya coba untuk dengarkan cerita-cerita dari Capsek di sana dan juga dari teman-teman di sana, guru-guru, dan juga saya minta untuk beberapa orang yang saya akan perlu untuk wawancara mereka dalam membuat dong punya dokumenter perkembangan sekolah sejauh ini. Tapi ada satu orang yang buat saya terpukau sekali, yaitu Mr. Baldus, dan dia punya cerita sangat unik sekali, dan kalian bisa nonton dia punya video di link akan taruh di deskripsi. Mr. Baldus sendiri punya cerita yang unik, sangat menginspirasi saya juga, dan dari situ saya kayak berpikir lah, ini kalau saya buat video dokumenter secara umum, nanti Mr. Baldus punya cerita atau story ini tidak terangkat secara utuh, karena ya secara keseluruhan video pasti akan pendek, dan tiap orang tidak mungkin bicara secara detail dan punya pelayanan di sana. Itu yang buat saya kayak kayaknya saya harus buat satu video lagi yang beda dari ini, yaitu mungkin tentang Mr. Baldus sendiri. 1, 2, 3, oke, maju. Mulai aktif mengajar itu tahun 2000. Karena ide ini muncul di langsung di TKP, jadi saya bingung, kayak saya belum ada persiapan untuk dia punya storyboard. Saya kayak mau buat kayak bagaimana, saya bingung sekali. Tapi syukurnya juga di sana ada tenaga listrik sedikit dari mesin diesel, dan ada juga Starlink, jadi kayak saya bisa browsing untuk cari saya punya ide, konsep, terus cari referensi, terus cari beberapa ide-ide. Puji Tuhan saya dapat banyak ide di sana, dan saya coba untuk sortir akan supaya dia punya cerita itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tapi semua makna dan semua detail tentang pelayanan Mr. Baldus saya bisa angkat ke dalam sebuah film begitu. Jadi ya, itu sedikit ide kasar di balik proyek ini, dan gimana awal dari ide ini muncul tentang Mr. Baldus, dan ya terjadilah sebuah video pendek tentang Mr. Baldus atau sebuah cahaya dari Kampung Sobaham. Jangan, ayo. Mister. Sudah. Ya, itu. Sudah. Dan ya teman-teman, ini kertas ini tipis sekali. Saya waktu sekitar ada pegang sekitar 20-30 lembar kertas, yang mana itu adalah saya punya storyboard tentang Mr. Baldus dan juga tentang untuk sekolah punya. Jadi kayak kita punya perjalanan super fun sekali, karena kita kayak harus menghabiskan beberapa hari di sana, dan kita punya waktu juga cukup limited. Oke, kita turun nih. Tarik kembali ke belakang, kita mulai dengan punya perjalanan yang kita habiskan dari Wamena. Jadi kita dari Jayapura ke Wamena bermalam 1 malam, terus dari Wamena kita harus charter pesawat untuk sampai dari Wamena ke Sobaham, dan perjalanan memakan waktu kurang lebih 15 menit kalau tidak salah, dan tong sampai di Kampung Oitlep, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Nah ini setelah sampai sana, memang dia punya suhu di sana itu super dingin sekali teman-teman, dan ya itu satu tantangan buat kita yang sudah lama di Jayapura, dan kita kayak tidak banyak adaptasi di sana, karena kita langsung dari tempat panas langsung tembak
Sobaham, tempat yang dingin, dan ya cukup shock karena kedinginan sekali, tapi kita punya persiapan cukup baik juga. Kita bawa kayak jaket pakai 2 lapis, kaos kaki, sepatu, celana panjang, topi, itu punya tuh pakai untuk supaya kasih hangat-hangat badan begitu. Tadi kamu masih dalam awan toh? Iya. Masih dalam awan toh? Itu yang sini nih, ya sekarang bagaimana dia perasa bagaimana? Kita bilang Tuhan ini kayaknya tabrak awan masuk ini. Dan ya setelah sampai di sana, karena Mr. Baldus ini mungkin kita baru ketemu. Kalau anak-anak murid yang lain saya pernah ketemu sebelumnya, yang beberapa tahun lalu saya pergi, saya sudah ketemu mereka, jadi mereka cukup kenal saya. Jadi ketika mau ambil gambar tentang mereka sudah cukup familiar dengan saya, jadi kayak itu aman. Tapi Mr. Baldus sendiri belum kenal, dan itu pertama kali ketemu. Jadi ya setelah hari pertama mungkin kita kayak chit-chat dulu, bicara dengan Bapak Baldus dia, dan coba untuk bangun relasi antara saya dan Bapak Baldus supaya ke depan ketika saya direct dia tidak ada rasa canggung gitu. Dan ya setelah sampai sana juga kita mulai dengar dia punya cerita bahwa dia bilang kayak di jalan dari kampung Babet sampai di distrik Sobaham itu kayak naik gunung lagi. Kalau dari Babet naik gunung, turun gunung, naik gunung gitu. Dan ya setelah dengar dia punya perjalanan dan dia punya kisah, kayak dia bilang ya awalnya dia mengajar tanpa dibayar, tapi dia tetap mau mengajar karena dia berpikir untuk generasi. Dan itu yang buat saya kayak wow, orang ini gila sekali. Dan ya menurut cerita dari Bapak Baldus, dia bilang bahwa awal sekali sebelum ACS ini di handle oleh Yalas, dia kayak mengajar di sebuah sekolah, dan dia yang sedang mengajar, tapi guru yang the real guru di situ orang yang kayak take his money gitu, ambil dia punya uang dan makan dia punya gaji gitu, atau dia punya honor gitu. Dan dia tanpa honor dia tetap mau mengajar, dan itu waktu dia masih mengajar di Babet, di dia punya kampung. Dan setelah itu kayak lewat beberapa waktu sekolah tutup, dan dia mulai berpikir aduh saya tidak bisa kayak tinggal di sub kampung aja begini terus, kayak tidak buat apa-apa, itu kayak wasting my time gitu dia pikir. Dan gas ke distrik Sobaham, kampung Oitlep untuk mengajar karena di sana ada sebuah sekolah. Dan awal-awalnya juga dia bilang dia tidak berharap gaji, dan tanpa digaji tetap mau mengajar begitu. Dan itu buat saya sangat terinspirasi. Dan ya saya dan tim kita memutuskan untuk kayak kita harus rekam dia punya perjalanan dari dia punya kampung Babet sampai di Sobaham. Saya selalu jalan cukup jauh, tapi kalau saya datang dengan tidak tanpa honor, tapi saya setiap hari kalau dari dulu sampai sekarang saya datang untuk mengajar. Itu anak-anak generasi untuk ke depan jadi baik. Saya bukan dari orang tamatan orang Sariana, tapi saya orang sederhana. Saya mengajar untuk anak-anak sekolah ada di Sobaham. Saya mengajar terus itu anak-anak generasi untuk ke depan jadi baik semua. Itu yang saya mengabdi di sekolah terus. Dan kita bilang kayak ini akan jadi sebuah video atau film yang unik begitu, karena kita tidak hanya kayak wawancara dia di satu tempat dan ambil stok-stok gambar yang ya seolah-olah kayak dia sedang berjalan, tapi kita kayak real, kita gas ke dia punya kampung, naik turun gunung, lewat sungai, dan ikuti dia punya perjalanan sambil rekam juga dan pikul tas juga. Dan itu kayak satu hal yang cukup capek tapi sangat worth it sekali, karena saya belajar banyak hal juga tentang perjuangan, tentang menjadi beda dalam meng-create sebuah karya, dan ya olahraga juga karena senang jalan sekali gitu. Dan itu beberapa poin bisa dibilang challenge, tapi di sisi lain hal yang buat saya belajar banyak begitu, karena ya kita melewati punya perjalanan. Dan kalau kamu nonton dia punya secara detail, kamu bisa nonton dia punya video. Sekali lagi link di deskripsi tentang Mr. Baldus punya kisah perjalanan. Dan ya sekali lagi satu hal yang paling unik dari short documentary tentang Mr. Baldus atau short motivational movie about Mr. Baldus yang kita kasih judul Cahaya dari Sobaham. Berarti bapak orang dulu sekolah itu tidak punya bayangan mau jadi apa ke depan begitu ya? Begitu. Kami tidak tahu sama sekali itu. Jadi kayak ke depannya itu kalau dapat pekerjaan jadi guru atau suster atau mantri itu kami tidak tahu. Jadi hanya sekolah ikut-ikut rame? Hanya ikut-ikutan begitu. Ikut-ikutan kami sekolah. Setelah hari cerita saya kayak senang sekali, dan kita memutuskan untuk ikut dia punya perjalanan dari sekolah ke Babet dan dari Babet kembali ke sekolah lagi. Itu kayak perjalanan yang kita habiskan, kita gas jam 11 siang, balik jam 6-7 malam, sampai di rumah kayak jam 7:30 begitu. Dan kamu tahu ini Yaukimo dingin dan dalam tanda kutip sedikit merah, tapi puji Tuhan tong aman sekali, karena ya saya selalu percaya bahwa kalau kamu punya niat baik, Tuhan dan alam ini akan
berpihak pada ketong gitu. Jadi kayak ya it's all good. Tong sampai dari distrik Sobaham, sepanjang perjalanan tong tetap rekam, tong taruh clip on mic di Mr. Baldus punya baju. Jadi tong sambil jalan tong kayak rekam. Jadi tong kayak bilang, "Bapak, 1-2 kata tentang poin ini." Macam jalan lagi. "Oh Bapak, berarti Bapak kalau pergi sekolah Bapak istirahat sini kah? Terus Bapak kalau minum air minum di mana?" begitu. Kayak jadi kayak Bapak karena ini real perjalanan yang dia selalu lewati untuk pergi sekolah maupun pulang. Jadi kayak hal-hal yang dia selalu buat itu dia kayak kasih tahu gitu, kayak tempat di mana dia selalu ketika dari Babet datang dia berdoa terus sebelum naik ke atas bukit untuk sampai di sekolah. Di tempat ini biasa kita berdoa. Selesai berdoa baru sampai mulai jalan lagi ke sekolah. Oke, Bapak. Wah. Dan juga kayak tempat yang dia selalu singgah untuk minum air, tempat yang dia selalu singgah untuk makan, tempat istirahat di mana dia kalau rasa capek dia istirahat begitu. Jadi kayak jalan sampai saya mau jam istirahatnya. Di tempat istirahatnya di mana. Lalu sekarang saya Kalau minum dari mana Bapak? Minum. Kalau setelah makan itu minum lagi. Ada foto lagi saya isi di mana. kita ngikutin dia punya perjalanan itu semua sampai di kampung, dan sampai di kampung kita balik lagi begitu. Itu satu hal yang sangat gila sekali kita. Sekarang mereka sudah ada video ini, ada foto. Kan mereka sekolah. Lagi kamu perempuan, 3 perempuan sama Aniston. Begitu tujuan saja. Sedikit detail tentang perjalanan ini, dan ya kita di sini tim ada Harun Witapo dan juga ada Yanius, teman baik sekali dan dia juga anak asli sana. Dia mau untuk datang temani kita sampai di bawah dan juga balik. Dia juga pegang kamera, dia juga pegang tas dan sangat hebat sekali. Terima kasih buat tim 2 orang, Mr. Harun dan Mr. Yanius. Apa? Kemarin tuh sampai di Sobaham kita bawa gear. Awalnya saya berpikiran hanya kayak bawa body 1 dan 1 lensa plus kamera yang untuk kayak foto. Mungkin saya bawa Sony Alpha 6400 dengan lensa Sigma 1835. Tapi saya pikir lagi, oh ini kayak kita sudah di kampung, dan kalau misalnya kamera yang satu ini error, kita pasti butuh backup dan tidak mungkin saya pakai Sony untuk video. Jadi ya saya bawa 2 Lumix S1 body dan lensa yang satu saya pakai 1740 dari Canon. Itu saya punya lensa wide dan sedikit medium shots. Dan yang satunya saya gunakan Lumix S1 juga dengan lensa Sigma 28-105. Itu sebuah lensa yang saya pakai kurang lebih di semua shot kebanyakan dengan lensa itu, karena ya D28 cukup wide, meskipun tidak terlalu wide kayak 17, tapi dapat sangat baik. Dan untuk tele di 105mm super dope sekali. Jadi ya 2 lensa 2 body, tonggas super minimal. Kamera cukup berat juga, tapi ya itu dia cukup membantu stabilisir. Jadi kita kayak ya tidak apa bawah aja gitu. Karena itu juga alat yang kita bawa sejauh sampai ke sana cuma 2 itu. Jadi terhadap pilihan, dan ya shoot semuanya handheld pakai tangan, tidak ada gimbal, tidak ada stabilisir, tidak ada tripod yang bawa selama perjalanan dari Sobaham sampai di Mr. Baldus punya kampung dan kembali lagi. Ya beberapa format yang gunakan. Awalnya saya gunakan format MOV dengan Full HD 10-bit, tapi setelah rekam beberapa footage yang saya rasa kayak cukup untuk cinematic shots, saya ubah lagi kembali ke MP4 di 60 fps Full HD juga. Dan ya sejauh ini dia punya hasil sangat dope sekali dari kedua format tersebut. Dan kenapa saya pilih 2 format tersebut? Karena yang pertama di MOV dia makan space terlalu banyak, dan kita posisinya lagi dalam perjalanan menuju sebuah tempat yang kita tidak tahu kapan dalam perjalanan memori akan full. Jadi saya setelah dalam perjalanan saya ubah format kembali ke MP4 karena dia punya bitrate sedikit lebih di bawah. Jadi kayak untuk menghemat space itu satu trik yang cukup bagus begitu. Jadi ya shoot menggunakan 2 format, MOV dan juga MP4. Sudah tuh, lihat belakangnya gerak. Hey, wire tuh. Dan ya untuk aerial shot sendiri kita menggunakan DJI Air 2S, sebuah drone dari DJI, dan ya dia hasil sangat baik sekali, cukup enak dan tidak terlalu ringan. Jadi ketika berada di atas udara, angin yang banyak dia masih tetap bisa melawan, dan masuk kabut-kabut juga
masih enak sekali. Dan untuk di editing sendiri kita kayak ya saya bilang bahwa kita bergerak dengan sebuah storyboard yang jelas dari awal. Jadi di editing tidak terlalu banyak revisi dan apa, tapi mungkin kebanyakan kayak di grading, saya pakai grading seperti biasanya dan coba untuk membawa sebuah mood dalam video ini lebih hangat begitu. Jadi kita kayak banyak warm tones dalam film Mr. Baldus ini dan ya cukup natural dan seperti biasa seperti sebuah dokumenter yang membuat semua berjalan dengan baik dalam sesi post production atau editing. Jalan naik ya, langsung jalan naik sama-sama, jangan lihat kamera. Dan ya untuk pilihan musik sendiri kita selama ini kita punya proyek-proyek kayak film dokumenter atau mungkin company profile atau dan lain-lain. Kita bisa collab dengan seorang local producer dari Jayapura, Lou Fernandez. Link detail di deskripsi. Jadi ya kita collab dengan dia dan ya di awal editing saya mungkin buat kayak edit sesuai musik yang saya senang, saya tertarik, tapi itu musik-musik yang masih copyright dan ya saya buat rough cut edit dengan musik yang saya senang. Dan saya kirim ke Luis akan coba dengar kembali dan coba recreate musik yang kurang lebih vibes dan sounds dan feel-nya seperti apa yang saya buat di rough cut atau draft pertama video itu. Jadi ya sejauh ini kita punya project kita kerja sama dengan Luis untuk membuat kita punya musik atau back sound, dan hal ini kita buat supaya kita punya hasil karya tetap original dari kita dan ke depan klien-klien tidak akan kena copyright issues gitu. Itu ya, tapi tetap semua datang dengan harga dan pasti ada harga untuk dapatkan karya yang original. Tapi kalau ada klien yang minta kayak tong pakai lagu-lagu yang free copyright dari YouTube saja, tong oke, itu terserah kamu, dan kita tetap akan kasih klaim di awal bahwa kalau ke depan ada yang klaim musik tersebut tong punya, itu di luar dari kita punya kontrol gitu. Dan ya seperti itu untuk musik, tetap collab dengan local producers Lou Fernandez, Dr. Dre. Sekali lagi saya buat konten ini saya juga harus punya catatan, jadi saya kayak buat catatan di sini hal apa yang saya harus bicara. Jadi ya. Yang mau jadi pilot siapa? Dan teman-teman mungkin itu sedikit banyak tentang video ini. Apa yang kita bisa petik dari ini, semoga film Mr. Baldus ini bisa menginspirasi teman-teman yang tinggal di kota maupun di mana saja yang kamu berada, kamu nonton video ini. Semoga Mr. Baldus film bisa menginspirasi kamu. Senyum, Nayang senyum. Ya, begitu, tertawa, ya mantap. Oke. Hal yang paling saya belajar dari Mr. Baldus sendiri adalah dia tipikal orang yang tenang, mau berkorban, dan tidak pikir tentang diri sendiri. Dia selalu berpikir untuk orang lain gitu. Like dia jalan kaki dari Sobaham sampai di depan kampung, balik lagi berjam-jam, dan itu dingin sekali, belum lagi kalau hujan pagi hari lagi embun atau gerimis. Dang, dan dia jalan kaki kosong. Itu yang buat saya kayak aduh, orang ini memang sangat menginspirasi sekali. Dan satu hal yang saya lihat bahwa harus belajar baik-baik ya, perhatikan di belakang dari guru. Dia bukan seorang tamatan dari sarjana begitu, bagian keguruan atau mungkin jurusan apa, tidak, tapi kayak dia selalu punya keinginan besar untuk mengajar anak-anak di kampung supaya anak-anak bisa lebih baik, bisa lebih tahu tentang dunia-dunia luar begitu. Paling tidak supaya mereka punya mimpi yang lebih besar untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang gitu. Dan ya itu mungkin beberapa hal penting yang saya rasa saya bisa dapat dari Mr. Baldus dan cerita selama berada di kampung Sobaham. Saya berharap teman-teman juga dapat belajar sesuatu tentang hidup secara keseluruhan dan iman di dalam Kristus dari cerita perjalanan seorang Mr. Baldus. Thank you guys. Peace. Guru di depan dijelaskan, bisa mengerti baik-baik. Kalau main-main banyak itu tidak mengerti, tidak jelas. Ya toh? Bagus, begitu.